Oke guys, kembali lagi di aku Stahyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kisah tentang seorang kakek yang biasanya menjadi ikon Natal. Kakek ini yang menggunakan pakaian merah biasanya dengan janggut panjang dan rambut putih. Biasanya kakek ini membawa sebuah kantong yang berisi sebuah hadiah. Dan kalian pasti tahu ini siapa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih semangat upload video-video menarik lainnya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi pada saat Natal tidak lepas dari peran seorang kakek yang biasa menjadi ikon yang unik dalam perayaan Natal. Kalian pasti tahu dia adalah Sinterklas. Dan Sinterklas ini pasti banyak yang cuman tahu doang tapi tidak tahu dari mana sih asal Sinterklas ini, dari mana sih bisa ada seorang Sinterklas. Karena Sinterklas ini digambarkan ini adalah seorang kakek yang menggunakan pakaian merah dengan rambut panjang berwarna putih dan juga jenggot panjang berwarna putih. Dia biasa membawa kantong atau tas yang berisi berbagai macam hadiah yang diberikan kepada anak-anak pada saat malam Natal. Dan sekarang aku akan ngebahas tentang Sinterklas. Dan ternyata Sinterklas ini biasa juga kita kenal sebagai Santa Claus. Dan ternyata Santa Claus dan Sinterklas ini berbeda guys. Karena dari awalnya kisahnya juga sangat berbeda. Karena Sinterklas ini itu berasal dari seorang uskup. Pada zaman dahulu itu ada seorang uskup bernama Santo Nicholas atau Saint Nicholas. Dia adalah seorang uskup yang ada di Yunani, di Mira. Jadi dia dikenal sebagai seorang uskup yang sangat baik dan suka memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak. Dia juga suka menolong para orang-orang miskin guys. Dan uskup ini dia mempunyai perawakan itu menggunakan jubah merah dan rambutnya panjang berwarna putih, jenggotnya juga berwarna putih panjang, dan dia membawa sebuah tongkat emas berwarna emas. Itu bukan emas tapi berwarna emas, dan dia mengendarai seekor kuda. Itu adalah Santo Nicholas. Dan Santo Nicholas ini yang biasanya diperingati di Belanda itu pada tanggal 6 Desember. Sedangkan pada malam sebelum tanggal 6, yaitu pada tanggal 5 Desember malam itu di Belanda itu mereka membagikan hadiah kepada anak-anak untuk memperingati hari Santo Nicholas. Dan Santo Nicholas inilah yang menjadi Sinterklas guys. Jadi Sinterklas ini adalah sebuah kisah yang diambil dari kisah Santo Nicholas. Mengapa? Karena Santo Nicholas ini dianggap sebagai satu perlindungan, dan itu ada di Belanda. Dan bukan hanya Belanda, tetapi juga ada beberapa negara yang punya seorang sosok pada saat Natal, walaupun namanya berbeda, tetapi karakternya hampir sama dengan Sinterklas. Dan sekarang hampir semua negara itu ada sosok Sinterklas. Dan mengapa bisa berbeda dari Santa Claus? Pasti kalian banyak yang nggak tahu kalau ternyata Sinterklas dan Santa Claus ini berbeda. Karena terdapat berbagai macam perbedaan. Karena Sinterklas yang ada itu dia adalah mengilhami dari seorang tokoh bernama Santo Nicholas. Sedangkan Santa Claus itu menggambarkan seorang kakek dari kutub utara. Jadi sangat berbeda. Kalau Sinterklas dia mengendarai kuda putih, dan sedangkan si Santa Claus dia menggunakan kereta kuda yang ditarik oleh rusa. Dan itu biasanya ada 7 ekor rusa putih yang menarik Santa Claus. Dan Santa Claus ini berasal dari kutub utara. Itu yang digambarkan dari kisah-kisah yang ada. Dan Sinterklas dia dibantu oleh seorang budak yang mempunyai wajah hitam. Jadi ada budak yang membantu Sinterklas ini membagikan hadiah-hadiah kepada anak-anak. Dan kalau Santa Claus dia hanya sendiri, dan dia ditemani oleh rusa yang bisa bicara kalau menurut kisah yang ada. Sebenarnya Santa Claus ini dipopulerkan itu di Amerika, karena pada saat tahun 1931 itu ada sebuah produk minuman, yaitu minuman soda, yaitu Coca-Cola, itu mempromosikan produknya itu menggunakan Santa Claus. Jadi mereka yang mempopulerkan Santa Claus ini, sehingga Santa Claus ini terkenal sampai sekarang. Tetapi banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya Santa Claus dan Sinterklas ini adalah orang yang berbeda. Walaupun sebenarnya mereka ini digambarkan sebagai orang yang suka menolong dan
baik hati dan juga suka membagikan hadiah kepada anak-anak. Sebenarnya karakternya kurang lebih sama, cuman asal-usul berasalnya itu berbeda karena Sinterklas seperti aku jelaskan tadi dan Santa Claus juga berbeda. Jadi mereka adalah orang yang berbeda guys. Dan kalian pasti banyak banget kan yang belum tahu hal ini, dan aku juga sebenarnya baru tahu juga ketika aku baca-baca sumber-sumber yang ada, aku baca-baca buku, dan ternyata aku juga lumayan kaget pas aku tahu bahwa Sinterklas dan Santa Claus ini berbeda. Karena biasanya di Indonesia kita biasa menyebut Sinterklas atau Santa Claus itu sama. Jadi selama ini kita tahunya mereka adalah orang yang sama. Dan sebenarnya hampir banyak kesamaan di antara Sinterklas dan Santa Claus karena mereka sama-sama menggunakan baju merah, mereka juga sama-sama menggunakan topi berwarna merah, mereka membawakan kantong hadiah kepada anak-anak. Sebenarnya hampir banyak yang sama, cuma berbeda di asal-usulnya dan yang dikendarai mereka juga berbeda karena Sinterklas mengendarai kuda, sedangkan Santa Claus mengendarai rusa, kereta kuda yang ditarik oleh rusa. Itu dia guys. Di Indonesia, orang lebih sering menyebut Sinterklas daripada Santa Claus. Mungkin karena penyebutannya lebih mudah Sinterklas. Karena ini juga merupakan warisan dari zaman Belanda, karena Sinterklas ini dari Belanda. Jadi pada saat zaman Hindia Belanda, yaitu pada saat Belanda masih ada di Indonesia, mereka selalu memperingati hari Sinterklas ini di Indonesia. Pada saat itu biasanya Sinterklas ini datang dan diiringi, diarak-arak keliling, sehingga orang-orang banyak yang melihat. Dan hal itu terus dirayakan sampai tahun 1957, hingga pada akhirnya Presiden Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, itu melarang untuk melakukan hal tersebut karena pada saat itu terjadi ketegangan antara Indonesia dan Belanda, yaitu pada saat terjadinya isu Irian Barat guys pada saat itu. Makanya waktu itu di Indonesia dihentikan untuk perarakan Sinterklas yang diperingati setiap tanggal 5 dan 6 Desember. Tetapi kalau di Belanda atau di negara luar itu sampai sekarang mereka masih melakukan hal yang sama. Karena perayaan Sinterklas ini selalu diperingati untuk mengenang Santo Nicolas. Nah, itu yang aku dapat dari sumber-sumber yang ada guys. Dan untuk kalian yang lihat video ini, kalau kalian merasa cerita aku ini atau hal yang aku bahas ini masih ada yang salah, kalian bisa komen atau kalian bisa perbaiki lewat komentar. Karena aku juga sebenarnya cari sumber-sumber ini juga aku dari berbagai sumber, dan aku yakin yang aku jelaskan ini udah sesuai dengan sumber yang ada. Dan satu lagi guys, jadi cerita Sinterklas ini ada beberapa versi, jadi dari berbagai negara dan ada beberapa versi. Jadi tidak hanya di satu versi. Jadi aku menceritakan salah satu versinya saja. Dan ini tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin cerita aja. Dan untuk kalian yang udah subscribe channel aku ngucapin makasih banget. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan sekian mungkin pembahasan aku tentang Sinterklas, dan sampai jumpa dengan video aku berikutnya. Bye bye.